Kita lanjut ke fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Hadir Kapoksi Dr. Muhammad Kadafi, SHMH. Di sebelah mana ya Dal duduknya? Sini. Oh, biasanya tuh di situ, sekarang pindah. Oke. Silahkan diperkenalkan timnya dan langsung sampaikan pandangan dan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10, yang saya banggakan para jajaran mitra kita. Hari ini hadir Mendikdasmen RI, kemudian juga jajaran dari Mendikti Sains Teknologi RI dan juga Kementerian Kebudayaan RI. Izinkan saya perkenalkan anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Jadinya jajaran wakil ketua ada Bapak Haji Lalu Hadrian Irvani ST. Beliau dari Dapil Nusa Tenggara Barat II. Kemudian juga saya sendiri, Dr. Haji Muhammad Kadafi, saya Dapil Lampung 1, selaku juga di Badan Anggaran. Kemudian juga di Komisi 10 ini, Bu Hetifah, PKB juga diwakili oleh pendiri partai ini, Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli, MSI. Beliau dari Dapil Sulsel 2. Jadi beliau juga sebagai BKSAP. Penyair juga. Pokoknya kalau kegiatan nanti banyak catatannya dari beliau untuk bisa menjadikan renungan kepada kita untuk melahirkan suatu kebijakan dan juga kebijakan-kebijakan yang cukup luar biasa. Kemudian juga hadir di sini Habib Syarif Muhammad, beliau dari Jawa Barat 1, beliau juga di Balek Badan Legislasi. Kemudian juga ada Bapak Haji Dedi Wahidi, beliau dari Jawa Barat 8, beliau juga dari Balek. Beliau mungkin lagi berhalangan. Jadi langsung saja pimpinan agar waktunya bisa efektif. Tentunya pertama adalah untuk Prof. Abdul Mukti beserta juga Prof. Satrio. Jadinya berdasarkan data BPS bahwa jumlah siswa kita dari SD ke SMP itu ada penurunan sebesar 58,5%. Kemudian dari SMP ke SMU maupun juga ke SMK itu ada penurunan sekitar 48%. Dan yang lebih mengkhawatirkan itu dari SMU ke SMK ke perguruan tinggi, itu penurunannya di angka 71%. Artinya ini menjadi suatu catatan yang cukup luar biasa bagaimana kita bisa melahirkan suatu kebijakan agar Indonesia emas tahun 2045 benar-benar melahirkan SDM unggul dan juga berdaya saing. Oleh karena itu pendidikan menjadi peran utama. Maka saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa program-program seperti program Indonesia Pintar maupun juga program Kartu Indonesia Pintar ini menjadi salah satu solusi yang cukup luar biasa dalam mendorong mendapatkan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Tapi dalam catatannya bahwa setelah 10 tahun penerima PIP ini, Prof. Mukti tidak pernah bertambah jumlah penerimanya. Sedangkan dalam data setiap jenjang itu ada peningkatan 3-4% jumlah calon siswa baru. Oh, baru mulai ini kok udah. Di setiap jenjangnya. Artinya apa? Kita harus melakukan suatu revisi dalam kebijakan. Karena banyak sekali masyarakat kita mengharapkan bisa mendapatkan akses pendidikan. Hari ini bagaimana kita lihat masyarakat sangat
harus sangat bahagia dengan bisa mendapatkan akses seperti halnya Kartu Indonesia Pintar. Anak petani, anak nelayan, mereka tidak pernah bermimpi punya nanti akan menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Hari ini dengan program tersebut sangat terbantukan. Tinggal memang volumenya yang harus kita tambah. Kita baru menambah jumlah satuan rupiahnya di SMK maupun juga SMA. Nah, nanti mudah-mudahan yang SMP dan juga SD juga akan ditambah. Kemudian juga berkenaan dengan tenaga pengajar ini juga butuh perhatian yang cukup luar biasa, Prof. Mukti, bahwa dari tahun 2022 sampai 2030, rata-rata 60.000 guru-guru kita yang akan pensiun. Ini masa puncak bonus demografi itu kan 2030. Ternyata di situ setiap tahunnya 60.000 guru kita akan pensiun. Oleh karena itu, kita mengharapkan ada suatu kebijakan yang bisa mendorong bagaimana kita bisa membuatkan suatu pendidikan yang berkualitas dengan dihadiri oleh tenaga pengajar yang lengkap dan segala prasarananya yang juga lengkap. Dan tentunya yang paling penting adalah pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Karena jangan sampai bonus demografi itu hanya dirasakan di kota-kota tertentu. Haruslah ini kita berikan suatu pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian ini di luar Komisi 10 kita ketahui bahwa bicara infrastruktur di bidang pendidikan itu ada di PUPR. Tapi setiap hari kita nonton TV selalu ada saja kasus-kasus ruang kelas rubuh menimpa siswa. Ruang kelas yang tidak layak. Videonya serem-serem sekali. Bangunannya udah retak-retak, kadang ditopang dengan kayu, dan sebagainya. Ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita. Mudah-mudahan melalui jalur pimpinan dan juga kementerian, kita bisa kembali mengambil program-program tersebut agar bisa tepat sasaran. Saya juga menggambarkan pimpinan di irigasi yang tadinya di PUPR sekarang berpindah ke Kementerian Pertanian. Tentunya sangat mungkin nantinya perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan itu kembali di kementerian terkait. Nah ini, karena mau tidak mau kita ke dapil, pasti masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan berkenaan ruangan kelas rusak dan sebagainya, infrastruktur yang memang boleh dikatakan Bu Sekjen sangat tahu itu berapa jumlah setiap tahunnya ruang kelas yang layak dibantu, tetapi anggarannya sangat minim. Gitu. Nah ini menjadi suatu upaya untuk bagaimana kita melahirkan suatu kualitas pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Terakhir tentunya Prof. Satrio, saya mengharapkan kita bisa melahirkan potensi-potensi unggulan-unggulan berbasiskan potensi daerah. Kita tidak mengharapkan lagi lulusan kita itu general, dari Sabang sampai Merauke ekonominya sama, lulusan tekniknya sama. Harusnya mulai kita berpikir bagaimana fokus dengan potensi daerah. Misalnya dapil saya di Lampung, bagaimana bisa fokus bicara tekniknya, bicara bagaimana teknik di pertanian, bicara tekniknya, bicara teknik kelautan, bicara ekonominya juga mereka paham bagaimana ekonomi tentang pertanian dan sebagainya. Nah ini harus kita dorong nantinya LL Dikti ini berbasiskan potensi daerah. Jangan lagi kita melahirkan lulusan-lulusan yang general. Mungkin itu pimpinan, sesuai dengan waktunya saya nanti berbagi dengan teman-teman lainnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Teh Hajah Ledia Hanifa SSI MPS MCT. Baik, sebagai Kapoksi fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yes. Silakan Teh. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak yang mencari saya ada di pojok sini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini
kita bisa sama-sama hadir. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu anggota Komisi 10, Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Multi, juga Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek, Prof. Satrio Brojonegoro, Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, beserta para wamen dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul. Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 4 orang yang ditugaskan di Komisi 10. Di meja pimpinan ada Bapak Mahfudz Abdurrahman dari Dapil Jawa Barat 6, Kota Depok, Kota Bekasi. Ada Mas Dr. Gamal Albin Said, Dapil Malang Raya, dan juga ada Bapak Dr. Andes Muhammad Iqbal Romzi, saya tambahin PPG, Pakar Pantun dan Gurindam, dari Dapil Sumatera Selatan 1. Nanti mungkin bisa banyak ngobrol sama Pak Fadlizon. Saya Ledia Hanifa dari daerah pemilihan Jawa Barat 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Sedapil sama Mas Wamendikbud, Menbud. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas paparannya. Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan. Catatan ini kami dapat dengan cukup lama ya berdiskusi. Saya sejak 2017 ada di Komisi 10, sehingga ada beberapa hal yang perlu dicatatkan. Pertama, saya menitipkan kepada para menteri semua untuk melakukan review dengan hati-hati kebijakan yang lalu. Karena bagaimanapun juga sudah ada kebijakan yang digulirkan, sudah terlaksana, tapi tentu pasti perlu ada review. Contohnya misalnya di kurikulum di Kementerian Mendikdasmen dan juga Mendikti Saintek, atau ada juga jalur rempah itu ya di Kementerian Kebudayaan, dan banyak hal yang perlu kita lakukan review secara hati-hati. Masukan yang lebih spesifik kepada Prof. Abdul Multi, pertama, kita ini memerlukan pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikannya saja kita masih terbatas. Ada banyak sekolah yang belum ada di tempat-tempat yang seharusnya di sekitar penduduk tinggal. Salah satu contoh dapil saya saja, Kota Bandung. Dari 30 kecamatan, ada 11 kecamatan yang tidak punya sekolah SMA negeri. Jadi bisa dibayangkan itu kota, bagaimana yang lain saya tidak bisa membayangkan. Artinya kesempatan untuk mendapat pendidikannya juga jadi minim dan diperlukan yang berkualitas. Jadi nanti memang akan ada perdebatan yang lebih dalam, apakah akan pemerataan rata semua atau ada sekolah unggulan. Nah ini kan tadi Prof memaparkan tentang sekolah unggulan, barangkali nanti perlu ditinjau lebih dalam lagi akan seperti apa, apakah pilot project dan lain sebagainya. Kedua, tentu kita perlu memastikan ketercapaian standar pendidikan. Standar pendidikan kita di Undang-Undang Sisdiknas, selama undang-undangnya tidak diubah maka standarnya pasti harus masih itu. Dan bagaimana alat ukurnya. Yang ketiga, yang perlu juga dikaji lebih mendalam terkait dengan relawan mengajar versus guru honorer yang sudah mengajar bertahun-tahun. Nampaknya ini perlu kita kaji, kita pilah mana yang bisa ada relawan mengajar, mana yang perlu diperhatikan terkait dengan guru honorer ini. Keempat, yang belum pernah tersentuh oleh kita adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini tidak bisa semua hal dibebankan kepada guru. Pasti ada tenaga kependidikannya, urusan administrasi, urusan bahkan operator sekolah itu kan kategorinya tenaga kependidikan. Bab-bab seperti tenaga support ya, tenaga kependidikan ini hampir tidak pernah terperhatikan. Jadi ini menurut saya menjadi catatan yang penting untuk diselesaikan. Kelima, saya melihat bahwa guru kelas, karena yang adanya guru kelas itu adanya di satuan pendidikan sekolah dasar. Nah di guru kelas ini memiliki beban yang sangat tinggi, sehingga ketika kemudian didekati dengan pendekatan bimbingan konseling itu akan lebih berat lagi, karena guru kelas juga harus mengajar muatan lokal, kemudian juga mengajar sebagaimana sesungguhnya. Ketika kita bicara tentang pendidikan karakter, saya lebih meyakini bahwa semua harus terlibat dalam membangun pendidikan karakter, plus kalau di satuan pendidikan sekolah dasar diperlukan guru bimbingan konseling tersendiri.
Jangan dibebankan kepada wali kelas, tapi semua guru harus konsentrasi pada pendidikan karakter. Yang keenam, sebagaimana tadi disampaikan oleh beberapa teman, kita perlu mendudukkan secara pasti pembangunan sarana prasarana itu jangan lagi di Kementerian Pekerjaan Umum. Diletakkannya di mana? Karena gambarannya begini Pak Menteri, periode lalu itu semua diletakkan di Kementerian Pekerjaan Umum. Padahal di akhir periode 2014-2019 ada panja tentang sarana prasarana pendidikan sudah menyebutkan hitungan kami ada 1,3 juta ruang kelas rusak. Tapi karena dipindahkan, kita tidak bisa memantau sebenarnya ruang kelas rusak itu sudah diselesaikan atau belum. Karena ternyata pola di Kementerian PU adalah membuat sekolah baru, unit sekolah baru. Dengan unit sekolah baru berarti kan yang harusnya direnov nggak bisa gitu. Nah itu jadi persoalan. Mohon nanti dibincangkan gitu, dibincangkan secara jelas di pemerintah, apakah nanti mungkin dengan Presiden atau dengan Kementerian PU bahwa ini akan ditarik ke Dikdasmen dengan segala konsekuensi. Dengan segala konsekuensi artinya berarti Inspektorat Jenderalnya harus sangat kuat karena potensial fraudnya juga memang cukup besar kalau tidak diawasi dengan baik. Kemudian berikutnya tentang pembiayaan pendidikan. Teman-teman tadi menyampaikan tentang PIP, KIP kuliah itu kan bagiannya pembiayaan pendidikan. Saya sebetulnya sangat khawatir dengan pemecahan kementerian ini. Nanti ini karena sebelumnya itu terpusat pembiayaan pendidikannya baik untuk dasar maupun untuk pendidikan tinggi, sekarang ditaruh di mana? Tadi kan sudah disampaikan programnya bagus, tapi siapa yang akan mengelola? Ini menjadi catatan penting buat kita semua. Kemudian yang ke-8, standar penguasaan literasi baca. Pak Menteri, kita perlu segera menetapkan berapa sesungguhnya kosakata yang harusnya kosakata bahasa Indonesia yang harus dikuasai pada usia tertentu, pada jenjang pendidikan tertentu, supaya nanti kita bisa mengejar keseluruhannya. Kemudian amanat Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, seharusnya di setiap dinas pendidikan kota kabupaten ada unit layanan disabilitas bidang pendidikan, karena ada banyak sekolah selain SLB juga yang sekolah-sekolah inklusi. Pada Prof. Satrio, catatan saya pertama, kementerian ini sudah bolak-balik pisah gabung. Kalau cerai udah 3 kali itu talak 3, udah ya nggak boleh balik lagi gitu. Tapi ini 2014 karena saya juga mendampingi dan ikut membahas undang-undang tentang sistem nasional iptek, ini kan dipisah. Diktiristek, terus kemudian jadi gabung, sekarang dipisah lagi. Yang paling saya takutkan adalah justru bagaimana memastikan ketika gabung pisah ini tidak ada penerima layanan pendidikan tinggi maupun birokrat yang dirugikan. Begitu gabung pisah kan ini eselon 1 turun lagi pindah lagi gitu kan, tugasnya apa, terus kemudian juga tadi PD Diktinya yang disebutkan oleh Mas Kadafi berkaitan dengan KIP kuliah itu kan basisnya adalah PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ini nanti siapa yang ngurus gitu? Terus bagaimana? Dan banyak hal lagi yang nanti harusnya tidak tertunda. Yang kedua, amanat Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek itu mengamanatkan pembuatan rencana induk pengembangan Iptek yang seharusnya jadi acuan pembentukan RPJPN. Kita udah punya, kemarin udah diketok RPJPN-nya, tapi nggak punya rencana induk pengembangan iptek. Nah itu sebenarnya PR. Saya pikir ini kesempatan untuk, karena saya tidak tahu persis ya, apakah riset yang dimaksudkan di sini Saintek ini hanya untuk pendidikan tinggi atau pasca pendidikan tinggi juga, gitu. Yang kami belum tahu, karena kan ada BRIN juga kan. Ini akan seperti apa? Kemudian pembagian tugasnya bagaimana gitu dengan BRIN. Pembiayaan, yang di amanat Undang-Undang 11 2019 itu kan ada dana abadi riset. Nanti juga barangkali perlu didiskusikan dengan Kementerian Keuangan bahwa peluang untuk memajukan riset di pendidikan tinggi ini harusnya bisa menggunakan dana abadi riset ini gitu. Dan persoalannya adalah riset itu seringkali harus multi years. Dengan tahun jamak, sementara APBN kita tidak mengharuskan itu. Kemudian juga tahun ajaran dengan tahun anggaran tidak sama. Tahun ajarannya mulai Juli, Agustus, sementara tahun anggaran mulai Januari. Ini juga agak rumit.
mudah-mudahan nanti bisa ditemukan formulasinya yang lebih baik. Sama juga ada amanat Undang-Undang 8 2016 tentang unit layanan disabilitas di kampus, karena banyak sekali penyandang disabilitas yang harusnya sih sebenarnya bisa kuliah, tetapi karena tidak ada unit layanan disabilitas di kampus sehingga akhirnya mencari polanya agak sulit. Dan kebersambungan antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi. Nah, kita banyak belum ketemu nih di antara ini. Terakhir pada Mas Fadlizon, Menteri Kebudayaan, Mas, saya nih bolak-balik selalu mengingatkan bahwa museum dan cagar budaya itu harus jadi pusat sumber belajar. Kan apalagi yang lalu kan berada dalam satu kementerian yang sama, pendidikan ya. Maksud saya gini, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di museum, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di cagar budaya. Bagaimana caranya supaya anak tuh senang ke museum dan kemudian bisa belajar di sana dan tidak takut gitu masuk museum. Nah, mungkin itu yang menurut saya perlu. Yang berikutnya karena budaya kita banyak yang sudah mulai dilupakan. Maestro masuk sekolah itu menjadi bagian yang penting menurut saya untuk kemudian ditumbuhkan. Kita juga punya yang lalu kami ke Museum Smedo di Tegal, yang ternyata sejarahnya lebih panjang, lebih lama daripada yang di Singosari. Jadi bab-bab beginian kan pelajaran besar. Dan museum-museum yang ada di daerah secara umum mereka hanya melepas begitu saja, tidak menjadikan itu sebagai satu pusat sumber belajar. Terakhir, karena tadi ada banyak yang diangkat tentang pop culture, musik, film dan lain sebagainya. Saya menyarankan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif karena sebetulnya sudah ada rencana induk ekonomi kreatif yang menjadi payung adalah undang-undang tentang ekonomi kreatif supaya nanti bisa bersambung dan bisa mengembangkannya secara baik bersama-sama. Demikian pimpinan yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh